Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih diberikan nikmat kesehatan ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan teknologi informasi bagi disabilitas ya, bagi kelompok khusus. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar eh, bagaimana perpustakaan itu menyiapkan layanan khusus bagi mereka yang masuk dalam kategori kelompok khusus gitu. Pada kali ini kita akan belajar teknologi informatika bagi disabilitas. Ya. Oke, kita seharusnya memahami dulu ya, teknologi informasi itu seperti apa. Ya, teknologi dan informasi adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Kemajuan teknologi membuat informasi semakin mudah ditemukan dimanapun dan kapanpun. Ya, ini jelas ya. Kalau kalian masih ingat dulu perkembangan handphone itu seperti apa ya? Mulai dari handphone yang jadul itu ya. Saya nggak tahu kalian ngalami atau tidak. HP-nya itu bentuknya lonjong begitu, itu poliponik gitu ya. Tidak ada layar sentuhnya. Kemudian hanya bisa menelpon dan kirim pesan. Sekarang perkembangan teknologi informasi, HP itu sudah bisa digunakan untuk layar sentuh, kemudian digunakan untuk apa main media sosial ya, WA, Facebook dan sebagainya. Namun sayangnya tidak semua orang bisa memperoleh informasi-informasi itu ya. Tidak semua orang bisa mengakses informasi yang sudah tersedia. Mereka yang memiliki keterbatasan nyatanya masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi. Ya, khususnya penyandang disabilitas ya. Mereka masih dalam golongan masyarakat yang dianggap sebagai kaum minoritas ya. Ini kita tidak bisa memungkiri bahwa mayoritas masyarakat kita masih menganggap bahwa kelompok disabilitas atau kelompok khusus itu masih eh, sebagai kelompok atau kaum minoritas seperti itu. Oke, layanan dan aksesibilitas. Layanan perpustakaan untuk penyandang disabilitas masih minim ya. Walaupun memang sudah ada upaya-upaya untuk memberikan layanan kepada mereka kelompok khusus itu sudah ada, mulai dari desain gedung gitu, eksterior ataupun interiornya. Memang mungkin belum maksimal ya. Tidak hanya akses gedungnya, koleksi huruf braille pun juga belum belum mutakhir ya, bahkan ada juga yang belum punya gitu. Karena ya itu tadi lah ya. Perpustakaan yang digadang-gadang sebagai gudangnya informasi seharusnya bisa meningkatkan layanan kepada penyandang disabilitas. Apalagi teknologi sudah semakin maju, berbagai alat dan inovasi untuk membantu penyandang disabilitas kian hari semakin berkembang. Kondisi ini tentu menjadi peluang sendiri bagi perpustakaan. Dan sebenarnya kalau perpustakaan itu bisa menangkap peluang begitu, ini adalah ladang yang sangat sangat subur untuk apa? Untuk mendapatkan pelanggan atau pemustaka yang banyak ya. Tidak hanya mereka-mereka yang biasa datang ke perpus, tapi objeknya lebih luas ya, karena mencakup mereka kelompok khusus disabilitas. Perpustakaan adalah tempat belajar untuk publik. Artinya semua masyarakat dari berbagai status sosial harus mendapatkan hak dan pelayanan yang sama, termasuk para penyandang disabilitas. Ya, itu ya. Jadi ya memang harus mendapatkan pelayanan yang sama ya. Pertama, Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi penerapan Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang hak-hak informasi bagi kelompok khusus ya, dan baik
di level internasional ataupun nasional sudah ada peraturannya, peraturan perundang-undangnya tentang bagaimana hak-hak pemenuhan kebutuhan informasi bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Nah, pelayanan perpustakaan perlu memahami amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ya. Jadi apa itu? Kalau pegawai perpus, pustakawan itu memahami bahwa konsep-konsep pemenuhan kebutuhan informasi untuk semua golongan, maka tidak ada namanya perpustakaan itu sepi, tidak ada namanya perpustakaan itu tidak berkembang, tidak maju ya. Karena apa? Karena ya klaster atau jenis-jenis pemustakannya bervariasi ya, bervariasi, dan itu menjadi salah satu peluang sekaligus tantangan bagi perpustakaan ya. Jadi semua orang berhak untuk mendapatkan informasi ya, berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menggunakan informasi itu. Bagaimana jika perpustakaan itu bisa menyediakan semuanya, mulai dari tahapan mencari, ya, dia mencari di perpustakaan, oh ternyata ketemu, dia memperoleh, dari informasi itu mereka mengolahnya, ya, digunakan sesuai kebutuhannya, seperti itu. Nah, Undang-Undang KIP berfungsi untuk memenuhi hak warga negara agar terpenuhi informasi sebagai hak asasi manusia dan wujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Elemen penting mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi sifatnya penting, karena penyelenggaraan negara harus diawasi publik agar dapat dipertanggungjawabkan. Ya, hak memperoleh informasi relevan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini tidak terwujud tanpa jaminan KIP. Jadi sebenarnya pemerintah sekarang lewat yang namanya program KIP. KIP itu apa ya? KIP itu apa? Kartu Indonesia Pintar. Ya, itu salah satu bentuk usaha pemerintah untuk memberikan layanan yang sama rata ya bagi warga negaranya. Nah, gitu. Nah, sekarang optimalisasi teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan pemustaka difabel dikenal dengan istilah teknologi asistif. Teknologi asistif merujuk pada produk, alat, atau peralatan yang digunakan untuk perawatan, meningkatkan, dan memperbaiki kemampuan dari penyandang disabilitas. Jadi teknologi untuk golongan difabel itu namanya teknologi asistif. Ya, ini bisa berupa produk, bisa berupa alat atau peralatan yang digunakan untuk merawat, meningkatkan, dan memperbaiki kemampuan dari penyandang disabilitas. Aplikasi teknologi informasi atau asistif tadi itu dalam mendukung layanan bagi pemustakaan difabel, terutama bagi penyandang tunanetra. Ya, tunanetra itu orang yang memiliki kekurangan dalam melihat, tunanetra. Terdiri dari pemanfaatan perangkat lunak dan perangkat keras. Ya, teknologi asistif. Ya, ini fasilitas khusus difabel. Ya, fasilitas alat bantu aplikasi software pembaca layar memungkinkan pemustaka penyandang disabilitas tunanetra untuk menggunakan aplikasi komputer secara personal. Nah, ini ada beberapa aplikasi ya yang sudah tersedia begitu. Dikhususkan bagi mereka yang tunanetra ya. Contohnya apa? NVDA, Non Visual Desktop Access. Itu
aplikasi yang dapat membaca teks pada layar dalam suara yang terkomputerisasi. Jadi teksnya itu mereka mungkin berupa apa? Suara, jadi suara. Jadi teks itu berupa suara, tidak berupa teks yang mengharuskan seseorang itu untuk membaca. Karena tunanetra maka karena keterbatasan untuk membaca, melihat gitu, maka dialihkan menjadi teks. Kemudian ada juga aplikasi namanya Job Access with Speech ya, atau JAWS. Itu memiliki kemampuan untuk melafalkan text to speech. Jadi ini merubah teks menjadi suara ya. Jadi ada aplikasi berubah teks menjadi suara. Ini kalau kalian sering lihat YouTube itu ada konten-konten yang dia itu tidak menggunakan suara YouTubernya tapi menggunakan aplikasi text to speech ya. Jadi suaranya itu suara komputer begitu ya, kayak robot, kayak ya komputer lah ya. Kemudian ada juga yang namanya aplikasi Web Anywhere ya. Itu merupakan aplikasi berbasis web non visual interface untuk web yang tidak memerlukan perangkat lunak baru untuk diunduh maupun diinstal. Jadi tidak non visual interface ya, non visual interface. Jadi tidak ada bentuknya, interface-nya ya. Nah, saya belum coba ini. Coba nanti ini tugas kalian ya untuk mencari apa sih NVDA, apa sih JAWS, apa sih Web Anywhere begitu. Ya, ini fasilitas khusus difabel. Dalam hal ini adalah tunanetra ya. Oke. Sekarang adalah ini ada ragam pemanfaatan perangkat lunak dalam mendukung layanan difabel. Ya, pembaca layar ini ya. Ini layanan juga. Perangkat lunak membaca layar dikenal dengan istilah screen reader. Screen reader ini adalah perangkat lunak yang akan membaca tampilan pada layar komputer. Jadi kayak text to speech tadi itu. Dia itu membaca apa yang ditampilkan di layar komputer. Ya, pembaca layar. Jadi apapun yang ditampilkan di layar akan terbaca. Kemudian adalah memperbesar tampilan. Perangkat lunak lain yang dapat digunakan untuk mendukung layanan bagi pemustakaan adalah perangkat lunak memperbesar tampilan atau screen magnifier. Jadi tampilan di layar itu diperbesar, ya, diperbesar. Kemudian yang ketiga itu ada web braille translator. Koleksi dengan huruf braille sangat dibutuhkan oleh pemustaka difabel tunanetra. Jadi ada web yang mentranslate ya, web braille translator. Ya, ini. Kemudian ada juga yang keempat perangkat lunak untuk konversi teks ke suara. Jadi text to speech tadi itu ya. Nah, ini ini beberapa bentuk ya, pemanfaatan IT di perpustakaan ataupun instansi lain yang mendukung difabel atau kelompok khusus. Nah, ini ada juga web untuk konversi dari suara ke teks. Ya, ini kebalik ya. Ada lagi nih. Kalau tadi itu dari teks ke suara, sekarang dari suara menjadi sebuah teks. Ya. Saya masih ingat ya, dulu ketika kuliah itu sempat dekat dengan difabel yang tunanetra. Beliau kalau berkomunikasi itu menggunakan HP khusus begitu. HP-nya itu ketika dipencet salah satu tombol, itu mereka akan langsung berkirim teks itu suara itu akan berubah jadi teks dan kemudian langsung terkirim ke nomor yang dituju. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga optical character recognition ya, atau OCR ya. Merupakan perangkat lunak yang dapat mengubah hasil scan ke dalam format teks. Hasil scan ke dalam format teks. Nah, ini asik juga ya. Jadi scan dulu kemudian dirubah jadi teks. Nah, beberapa perangkat lunak tadi, teknologi itu digunakan untuk mempermudah atau memberikan layanan yang maksimal kepada pemustaka.
khususnya pemustaka yang kelompok khusus atau difabel. Sekarang pemanfaatan berbagai perangkat lunak di atas tidak dapat dilakukan tanpa keberadaan perangkat keras. Untuk itu perpustakaan perlu menyediakan berbagai perangkat keras seperti apa? Komputer, ya. Komputer itu setiap perpustakaan harus ada ya. Kalau perpustakaan besar ya minimal tuh berapa? 5 begitu. Semakin banyak semakin bagus. Kalau perpustakaan sekolah misalnya ya jangan cuma satu lah, 2 lah ya, 2. Kemudian perekam suara, ya pustakawan dapat membaca koleksi tercetak yang dimiliki dan merekamnya menggunakan perekam suara. Jadi buku itu bagaimana bisa dimanfaatkan oleh pemustaka yang mohon maaf masuk dalam kategori tunanetra? Ya salah satunya adalah merubah teks ke suara. Jadi pemustaka tugasnya adalah membaca, kemudian bacaan itu direkam, kemudian nanti dilayankan dalam bentuk suara. Jadi ya perekam suara itu penting disediakan di perpustakaan. Kemudian perangkat multimedia ya seperti LCD, TV, CD, DVD, player ya. Seperti itu ya. Nanti misal merekam suara direkam itu kemudian disimpan dalam bentuk DVD ataupun CD. Kemudian untuk memutar itu membutuhkan perangkat multimedianya ya. Pakai itu. Kemudian ada namanya Braille Embosser. Itu adalah peralatan pencetak printer untuk mencetak huruf braille pada kertasnya. Ini perlu ya, perlu. Karena ada perangkat merubah suara menjadi teks. Ya. Dari teks itu kemudian dicetak dalam bentuk huruf braille. Itu menarik juga ya. Maka koleksi perpustakaan itu akan banyak jenisnya. Jadi perpustakaan itu tidak mengandalkan buku-buku hibah atau beli-beli yang mungkin tidak bisa terjangkau, maka bisa mengadakan sendiri huruf braille itu. Buku braille itu bisa mengadakan sendiri. Butuh perekam suara, direkam dulu, kemudian dirubah menjadi sebuah teks, kemudian dari teks itu dicetak ya, dicetak pakai braille embosser. Yang terakhir adalah scanner. Ya, scanner digunakan untuk pustakawan untuk memindai koleksi tercetak. Jadi itu ya, teknologi informasi itu kalau di perpustakaan itu harus selalu up to date. Ya, gunanya apa? Gunanya untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, tidak pada salah satu golongan, satu dua golongan, tapi semua jenis pemustaka, ya seperti itu. Baik, itu dulu dari saya. Saya harap kalian bisa memahami materi kita pada kesempatan kali ini. Silahkan bertanya, berkomentar, atau mengungkapkan gagasan kalian pada kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.